Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semuanya. Ibu bapak, kekasih Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini, sukacita kita senantiasa kita nyatakan sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang selalu diberkati. Karena kita semua kembali berada di hari yang baru. Kita semua merasakan tubuh kita diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan dan kekuatan. Mari di pagi hari ini saya mengajak kita semua sebelum kita beraktivitas, mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi yang indah ini, setelah kami merasakan pemeliharaan-Mu dalam tidur malam kami melihat, membuka mata kami dan melihat kebesaran Tuhan melalui hari yang baru. Karena itu kami masuki saat teduh kami sebelum berkarya. Untuk kembali Tuhan mengisi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga kami mendengar suara Tuhan. Kami dapat mengerti suara Tuhan. Kami dapat melakukannya seturut kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Yesus Kristus, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini masih sekitar perjanjian lama. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-8 ayat 1-14 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, katanya besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tidak ada yang seperti Tuhan. Ibu bapak kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi hari ini memperlihatkan Musa sudah berada di tanah Mesir. Dan Musa sudah siap dengan pekerjaan pelayanannya. Musa berhadapan dengan Firaun yang selalu menunjukkan kekerasan hatinya, bahwa apa yang dia miliki tidak sebanding dengan Allahnya Musa. Tapi sekali ini Musa ingin mengatakan kepada Firaun, katanya besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Tuhan mendatangkan tulah katak, seluruh negeri Mesir dipenuhi dengan katak. Firaun pun merasa berbagai macam kekhawatiran dan sebagainya. Galau hatinya melihat kebesaran Tuhan Allah Israel. Demikian juga akhirnya dia memohon kepada Musa supaya semuanya. Dan Musa pun mengatakan, besok jadilah seperti katamu itu. Maka Tuhan pun mendengar. Lalu Tuhan menjawab dan semua katak itu dibunuh. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diucapkan Musa adalah benar-benar karena Tuhan sudah persiapkan dia. Sehingga Musa menyampaikan semua pesan-pesan Tuhan dan semua yang akan terjadi di hadapan Firaun. Sekalipun Firaun terus menunjukkan kekerasan hatinya, dan itulah cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mau mengeraskan hati orang yang sombong, yang tidak mau belajar untuk melihat fakta dan kenyataan. Dia selalu menganggap diri paling benar. Dan Tuhan pun terus memperlihatkan semua kuasanya. Seperti yang dikatakan bacaan kita hari ini. Mari saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari sini kita belajar. Satu, jangan kita mengeraskan hati kepada Tuhan. Dan jangan kita merasa diri paling sanggup dan paling benar. Ingat Tuhan tahu semuanya itu. Dan mari kita belajar dari Musa. Seorang yang dengan tekun berhadapan dengan Firaun yang berkeras hati, tapi dia menunjukkan bahwa dia percaya. Setiap kali perkataannya Tuhan mendengar. Dan karena itu Tuhan memberlakukan apa yang diminta Musa. Dan itu orang pilihan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya orang pilihan Tuhan, jangan kita ragu-ragu untuk meminta kepada dia. Pasti dia akan mewujud nyatakan. Dan karena itu, mari kita lanjutkan karya kerja kita. Dan jangan sombong. Jangan menganggap diri kita paling benar dan paling sanggup. Ingat, kita selalu tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi ke depan. Tapi dengan Tuhan,
Setiap permintaan kita, orang pilihan Tuhan, selalu Tuhan jawab tepat pada waktunya. Seperti Musa, belajar dari Musa, setia dan tetap melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati, tapi percayalah kepada Tuhan selalu. Ia pasti berbuat yang terbaik. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami sujud menyembah dalam doa kami di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kami, bahkan diri kami. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang menikmati pertambahan usia. Kami berdoa untuk Ibu Tanti Rosana Sipahutar dan Bapak Paulus Setiadi. Tuhan berkati keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Weni Poniran dan keluarga Bapak Haryadi. Diberkatilah keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah dalam proses pemulihan, kami berdoa untuk Bapak Boy Kainama, Ibu Bapak Lodwig Dondo Kambe Irot, dan Bapak Koster Simbolon. Diberkatilah orang-orang tua kami ini agar mereka senantiasa menikmati tubuh mereka diberkati Tuhan dan berangsur-angsur pulih kembali sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga vikaris. Tuhan berkati selalu dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan berkati juga akan jemaat-jemaat GPIB, Majelis Sinode selaku pimpinan. Diberkatilah semua unsur yang ada di dalamnya. Berkatilah tiap pribadi keluarga. Berkati juga pelayanan mereka dan karya kerja mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau serahkan seluruh doa syukur kami di pagi hari ini, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.